Shalom, selamat pagi semua umat Tuhan. Apa kabar? Semoga kasih Tuhan Yesus selalu menyertai Anda dan keluarga. Mengawali pagi ini, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah bangun kembali atas penjagaan Tuhan. Kami akan belajar sabda-Mu. Berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pagi tanggal 4 Januari 2026 ialah Kandidat yang tak terduga untuk pelayanan. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam kegembiraan yang meluap-luap dan penuh harap dari kebangkitan besar kedua, itulah kita menemukan seseorang yang tampak sebagai kandidat yang tidak dapat diharapkan untuk melakukan pelayanan. Faktanya, di usia 20-an, William Miller yang lahir tahun 1782 lebih tertarik mengolok-olok para pengkhotbah daripada berusaha mencontoh dari mereka. Secara khusus, ia mendapati orang-orang dalam keluarganya sendiri menjadi sasaran yang sangat tepat untuk dijadikan leluconnya. Mereka yang sepertinya cocok untuk diolok-olok adalah termasuk kakeknya Phelps, seorang pendeta baptis, dan pamannya Elihu Miller dari gereja baptis Lowhampton. Miller yang meniru-niru gaya khas dari kakek dan pamannya dalam perbaktian menjadi hiburan yang luar biasa bagi rekan-rekannya yang skeptis. Secara serius namun menggelikan, ia meniru kata-kata, nada suara, gerakan tubuh, kesungguhan, dan bahkan kesedihan yang mungkin kakek dan pamannya itu tunjukkan untuk orang seperti dirinya. Selain sebagai hiburan bagi teman-temannya, lelucon semacam itu berfungsi sebagai pernyataan tentang jati diri Miller yang masih muda itu. Seperti anak muda lainnya di masa transisi budaya yang cepat, Miller telah mengalami krisis identitasnya sendiri. Bagian dari pemberontakannya terhadap keluarganya tidak diragukan lagi, merupakan aspek perjuangan abadi para remaja untuk memahami siapa diri mereka, yang mereka rasa berbeda dengan orang tua mereka. Sayangnya, perjuangan itu sama-sama menyulitkan bagi orang tua dan remaja itu sendiri. Begitu pula yang dialami Ibu William, yang sangat rohani, yang mengetahui kejenakaan putranya tetapi menganggapnya sama sekali tidak lucu. Baginya, tindakan putra sulungnya menunjukkan pahitnya kematian. Akan tetapi, William bukanlah sejak awal menjadi pemberontak terhadap agama. Di tahun-tahun awalnya, ia sangat taat dan bahkan betul-betul setia. Halaman pertama buku hariannya yang mulai ia tulis sejak remaja berisi pernyataan, "Saya diajari sejak dini untuk berdoa kepada Tuhan." Karena pernyataan itu merupakan satu-satunya pernyataan yang menjelaskan mengenai dirinya dalam pengantar buku harian, maka pernyataan itu pasti tampak penting menjadi ciri khasnya. Sayangnya, hal itu tidak berlangsung lama
Di awal masa dewasanya, Miller meninggalkan agama Kristen dan menjadi penganut paham deisme atau percaya bahwa Tuhan ada dan menciptakan alam semesta, tetapi tidak berinteraksi dengan manusia atau alam semesta. Yang agresif dan skeptis, yang tidak hanya mengolok-olok kakeknya, tetapi juga agama Kristen itu sendiri. Meskipun demikian, kakek Phelps yang sudah tua itu tidak pernah merasa putus asa terhadapnya. Jangan terlalu bersedih hati tentang William, ia menghibur Ibu William. Masih ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk Tuhan, dan begitulah yang terjadi. Sayangnya bagi ibu ini, ia membutuhkan waktu lama untuk dapat melihat nubuatan itu terwujud. Phelps tidak pernah berhenti berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Ini adalah sesuatu yang begitu penting bagi kita yang hidup di abad ke-21 ini. Demikianlah sabda Tuhan pagi hari ini. Marilah kita berdoa untuk mendapatkan urapan kasih-Nya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang mengajarkan kami bagaimana Engkau memilih orang untuk menjadi pelayan-Mu. Hal-hal yang unik, hal-hal yang tidak masuk akal bagi manusia, Engkau gunakan kami menjadi hamba-Mu untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Gunakan kami Tuhan hari demi hari menjadi pelayan-pelayan-Mu. Gunakan juga keluarga kami agar ketika kami didapati saat Engkau datang adalah orang-orang yang setia dan kami layak untuk menerima warisan kerajaan surga. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.